La mutakabbiran katanya fi hayati. Fa inna hayatuka bin nafsi tariqah. Karena Anda suatu saat akan sama semuanya. 80 pun biang ditaros mah hoyong naon tuh hoyong naon cenah ucu mah matos cenah bilih hoyong iya tuangan nuju viral viral gitu karena apa sudah enggak mau apa-apa Bu pasihan ieu hoyong nu raos ge alim kenapa karena sudah beda mulutnya sudah beda rasanya sudah beda puncaknya 90 tahun pada saat dia bangun tidur itu ternyata bingung mau melakukan apa sok ngobrol sareng 80 kaluhur Pak gugah bobo jeung rek bobo teh bingung sarua rek sare bingung udang sare bingung gitu asa teu pararuguh usah cenah naon margina Bu, da teu ka mamana atuh didinya we. Makanya punten Bapak Ibu, jangan merasa bahwa kita lebih karena suatu saat manusia akan sama semua. Bapak Ibu para jamaah, alhamdulillah hari ini adalah hari yang terbaik dan kita berkumpul bukan karena momen tertentu juga karena hari ini mungkin Bapak Ibu bukan tidak ada aktivitas tetapi saya selalu berdoa Ibu Bapak digerakkan bukan karena ustadz, bukan karena mubalik, bukan karena kiainya yang hebat tapi karena Allah yang menggerakkan kita agar kita mencintai ilmu-ilmu Allah. Ibu Bapak lamun hoyong jalmi digerakkan ku ustadna atau semilarian ustad nu langkung viral nya tinggal ditampilkan dia kemudian nanti orang akan berbondong-bondong tetapi kita ini datang ke sini Bapak Ibu karena digerakkan oleh Allah naon margi urang mah lain karena ieu teh saha anu nyaritana tetapi kata Rasul undur maqala wala tandur man qala biasakan kita ngaji lihatlah isi bukan lihatlah siapa ya. Kalau nanti ibu bapak melihat siapa, nanti yang siapanya hilang, balik ke mana? Ya, coba kiranya, orang teh karena siapanya begitu dia meninggal dunia, ibu masih mau berhenti bapak ngaji? Kan enggak kan? Tapi kalau undur makola, siapapun yang ngomong, maka itu kita akan mengejar kemanapun. Kenapa? Karena kadang-kadang maaf Bapak Ibu ya, di masyarakat ada sebuah stigma begini di masyarakat. Can sukses mah tinggalnya nyarios haege disebut teh hitut. Karena orang ini belum sukses, makanya omongan apapun itu disebutnya kentut. Tapi begitu orang ini sudah sukses, sudah hebat, punten. Hitut wae eta teh inspirasi sakitu we. Dugikeun ka diantosan Pak anu sukses mah hitutna. Aduh cenah hitutna ge meuni beda cenah ari nu sukses mah kan gitu. Padahal dia kalau belum sukses itu kan semua omongannya dikentut. Kalau sudah sukses kentut itu akan ditunggu oleh orang-orang. Jadi artinya manusia ketika berkumpul Bapak Ibu di sini digerakkan bukan oleh saya, digerakkan bukan oleh panitia tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan mengantarkan kita fa'asarohum. Jadi Allah di Quran surat Yasin inna nahnu nulhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Jadi kita akan ada asar-asar yang terbaik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, suatu saat yang kita keluhkan hari ini itu nanti akan kita syukuri. Kadang-kadangnya aya nu kieu cenah meuni teung teuingeun nya teteh Bu anu kitu teh Pak hiji waktu mah bakal syukuran. Kita tidak tahu bahwa ternyata apa yang kita sesali itu adalah sesuatu yang akan kita syukuri. Saya pernah menceritakan di mana-mana dulu ketika Lion Air dia itu kemudian jatuh itu ada orang yang dia masuk ataupun dia mau masuk ke pesawat itu dan ternyata dikersakeun taksinya itu macet total ya sampai dia marah-marah ini gimana saya harus terbang ini jam sekian itu si taksi nggak maju Bu. Masuk ke bandara tidak masuk akhirnya kan pesawat tidak bisa menunggu orang Pak kalau telat. Dia harus berjalan aja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terbanglah Lion itu, lalu kemudian beberapa saat setelah itu si Lion itu jatuh. Orang ini yang tadinya marah, dia menyesali karena ternyata tidak bisa terbang pada saat itu. Dia langsung begini, alhamdulillah kalau saya sampai dan pesawat itu belum terbang dan saya bisa masuk, saya bagian dari orang yang akan jatuh di pesawat. Bapak Ibu, hiji waktu anu ku urang disesali ayeuna bakal disyukuri ku urang sok sakitu we. Matak hirup mah ulah loba disesali engke ge bakal disyukuran. Salaki teh disesali we engke mah hiji waktu bakal disyukuri sok. Bu puntennya urang gular-goler sorangan engke mah tinggal eueuh salaki mah meneangan. Ya Allah biasana mah aya nu batuk cenah di kamar teh. Ayeuna masih gini teh kadenge batuk-batuk acan asa kareueung cenah usah cenah. Begitu nuju ayam alhamdulillah bangsa teh eueuh nu datang. Lalawor Pak Ibu lihat di teh bakal disyukuri ku urang naon sababna bangsat mah seuneun ku nu batuk aki-aki sakitu. Akhirnya begitu suaminya meninggal dunia lalu kemudian tadinya dia muni batuk wae cenah muni mamah teh bisa sare. Begitu meninggal dunia akhirnya apa? Dia menyesali. Oh gedingannya bapak teh geningan batuk teh aya naon aya sinyal.
orang tidak akan mencuri rumahnya. Itu salah satunya. Ibu, bapak, itu yang pertama. Ini saya akan menerangkan, ini hadis bagus sekali. Kata Rasulullah, kalau Anda hari ini ingin memiliki dunia cuma 3 syarat. Sok bu, ibu bapak neangan dunia sagede kumaha ge anger we nu tilu dicabut ku Allah matos pak. Itu nggak akan terjadi. Makanya merdeka ini bukan kaitan dengan apa. Merdeka mah batin, lain awak. Keurnaon ayeuna awakna siga nu merdeka ari batinna rudet. Ya, betul bu. Kemarin saya lihat apa? Saya kemarin lihat, nepikeun ka jalmi, nepikeun ka siga anu bahagia. Padahal belum tentu dia bahagia. Fisiknya yang mungkin bahagia. Fisiknya yang mungkin bahagia. Tapi ternyata nepikeun ka aya aki-aki ngange raksukan nini anjeuna muhun ngange acuk suster aki-aki di jerona buating di jerona mah hayang geureureun. Ya, walaupun orang melihat dikeprokan, kemudian dia dipoto, di jerona muni aisyim lila sugan catempi-tempi gitu. Karena apa? Karena ini batinnya yang bermasalah. Yang penting batin harus merdeka, jiwa harus merdeka. Kalau badan enggak apa-apa. Bilal bin Rabah mengatakan, biar aku ditindih batu tapi jiwaku merdeka. Ketika dia dipaksa untuk menghentikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, naon jiwa naon merdeka. Usad mah eta we keun bae awak mah bu, deuna naon. Ibu pakai kerudung merah, yang penting merah darahnya. Mohon, ulah ari tiung berem ari darah hejo. Ya, jangan gitu kadang mesti gitu kan. Kenapa? Karena kuncinya di mana? Dan ternyata di usia 80 ini, apa? Ini Pak, kalau di ukuran manusia, usia 80 ini adalah apa? Ini disebut dengan limited time. Manusia akan dipertanggungjawabkan puncak manusianya di mana? 60, 70, 80, 90. Itu. Tapi Ibu, puntennya, lalaki mah engke dinu kelipatan salapan bangorna sakitu we. 3 salapan, 4 salapan, 5 salapan, 6 salapan, 7 salapan. Nah, enggak sareuri bapak-bapak siganunya. Jadi apal. Ustaz tahu dari mana? Dari ilmu psikologi forensik. Laki-laki itu di angka 9, itu dia sedang naik hormonnya. Itu lagi bagus-bagusnya, hormon testosnya lagi bagus. 39, 49, 59, 69, 79. Begitu. Pokoknya mah lalaki lamun dinu angka salapan, ibu siap saja. Nya ulah wakana negatif. Buat ting bapak naon atuh Bu. Karena hormon lagi bagus Bu. Di usia 9, kelipatan 9 hormon lagi dibaguskan oleh Allah. Betul. Ini bapak nggak bisa terasa terkali. Begitu masuk angka-angka 9 itu seperti itu. Dan ibu-ibu tidak ada Pak. Ibu-ibu itu netral. Semua angka berapapun bagi ibu-ibu netral. Tidak ada. Laki-laki ada kelipatannya 9, 9, 9, 9. Ya, jadi 60, 70, 80, 90. Itu disebut dengan limited time. Dalam hadis Bukhari dikatakan, Anda beruntung kalau melewati usia 60. Anugerah Allah yang paling besar ketika Anda melewati usia 60. Karena tidak setiap orang dapat melewati usia itu. Jadi ibu, bapak, anu ayeuna aya langkung 30, ibu bapak bersyukur. Kenapa? Anugerah yang paling besar. Karena kehidupan manusia itu dilihat dari usia 40. Tinggal jalmi mah 40 tahunna kumaha Bu. Makanya kalau ingin mengupgrade manusia di bawah 40 Pak. Supaya nanti kelihatan. Dia akan berkembang dan tidak di usia 40. Makanya Rasul semua diangkat 40 tahun. Sebab kia bahasa sepuh kapungkur mah puntennya ya. Walaupun kita tidak mau percaya mau tidak. Lamun benghar, lamun 40. Lamun miskin gitu. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dirubah lagi katanya. Karena ditentukan oleh itu. Walaupun kita percaya takdir Allah. Tapi emang skema manusia seperti 60, Bapak alhamdulillah. 70, 80, 90. Nanti akan ada kesamaan. Usia 50, bakal sarua. Anu kulitna glowing jeung ngagulawing bakal sarua ngagulawing. Fajuluduhum, semua kulit-kulitnya akan sama. Makanya ibu jangan khawatir. Kalaupun kita masuk dalam kategori yang tidak cantik, nanti usia 50 ke sana akan semuanya sama. Tidak akan dibedakan oleh Allah. Santai we, Bu. Ulah sih ulah. Sina meni resep si neng meni geulis engke daguan 50 ka ditu. Sarua geura sok. Nya, anu ngangge anu sok ka skincare sareng anu ngangge fresh care sarua 50 mah. Pokona mah nya. Kenapa? Karena 50 ini kulit-kulit mereka disamakan. Dan kita tidak bisa apa? Tidak bisa melawan itu karena ini sunatullah. Ini sunatullah. Ya, usia 60 akan disamakan. Orang yang sekolah dengan tidak sekolah sama. Begitu pensiun, gelarnya copot semua. Punten, saya kalau diundang, ustaz naon gelarna teu butuh teuing gelar lah. Teu dicantumkeun ge teu naon. Kenapa? Karena gelar itu akan hilang dengan sendirinya. Punten Pak, Bapak gaduh profesor, doktor, naon wae engke yiswa 60 mah begitu pensiun semua tidak ada. Saya sering ketemu dengan pejabat-pejabat begitu pensiun gular-goler dipencetan ku marbot. Ari sugan teh saha, gepek teh tilas pejabat. Pak Haji, mun usah di sana. Keur ngajabat nih hese rek papanggih teh. Di WA tara ngajawab, punya di telepon tara diangkat. Geus pensiun mah, usah diraha bade penak sareng abdi. Si ari-hari tante. Ya karena apa? Ya karena usianya udah begitu Bapak Ibu. Makanya santai
ibu bapak. Lamun urang teu sakola luhur kalem engke bakal sarua jeung nu sakola. Gitu-gitu keneh. Makanya di dalam hadis itu bukan disuruh sekolah, disuruh belajar. Belajar itu bebas mau dimanapun. Di sini juga lagi belajar. Begitu kan ya Bu. Makanya gelar itu akan hilang dengan sendirinya. Sim kuring di luar disebut ustad, di rorompok mah henteu. Pun anak begitu wangsul ka rorompok, begitu buka sugan ustad ucu henteu. Budak kabehanana ge nyebuteunna ge bapak, mana nu nyebut ustad teh? Karena di rumah akan hilang semuanya. Apa salah satu dunia parenting ini kehilangan seorang sosok yang dia membuat buku 135 buku ataupun parenting tentang pendidikan anak. Itu namanya Julius Rodriguez. Dia menulis 135 buku tentang pendidikan anak. Apa yang terjadi? Kemarin 2002 dia digugat oleh anaknya. Kata anaknya, ayah saya tidak seperti apa yang ada di buku itu. Tinggal. Akhirnya bukunya Pak banyak yang dilempar ke sungai dan banyak yang mencerita. Kenapa? Ayah saya tidak yang ada seperti itu buku itu. Jadi dina bukuna nulis iya akhir nama di jero nama teu gitu. Di Indonesia ada kan seorang motivator, dia kalau ngomong dibayar 250 juta per jam. Kemarin digugat sama anaknya kan. Akhirnya apa? Hancur semua. Jadi ibu bapak jangan bangga. Naon margina bakal icah sadayana nya. Bade nu pinter, bade nu belet sarua hangkem nya. Badak anu pinter mah sagala kapikiran, anu belet moal mikir. Rumah tangga ge anu pinter mah haben we pasea da sagala di pikiran anu belet mah tara pasea naon sabab pi paseana ge pikir-pikir mending keneh nya ya nu penting mah cerdas we Bu nu penting mah cerdas bae belet ge asal cerdas we keur naon pinter ge ari teu cerdas nya 70 tahun Bapak Ibu gaduh bumi lega di mana-mana moal kapapai moal sok sobian 70 tahun abdi tanah di dieu usah di Purwakarta di Karawang di Bogor kapapai Pak Haji bujang-bujang di bumi ge cenah kieu we ka dapur ka sumur kitu we kana kasur geus sakitu we komo di pasiean osteoporosis beres boro-boro hayang kana lantai 3 Bu dihanap geus hoream mapah teh kenapa karena ibu bapak jangan khawatir kalau sampai saat ini belum memiliki rumah yang besar permanenkeun we 70 tahun baru ga imah ge bakal sarua moal aya nu dipapai sadayana gitu begitu 80 tahun punten Pak 80 tahun jajan anu seueur artos jeung anu teu seueur artos jajan naon rek jajan naon 80 tahun da moal beda atuh tinggal 18 mah sagala di jajan teh 80 hiji mah nya 80 hiji jajan seblak setan nya ibu nini jajan ramen keur naon atuh ramen ya so hamburger tinggal butuangeun lagi geus teu ararasu bapak 18 nuang sukro derek sok 8 hiji sukro pabelit jeung waos nu asup teh sugan teh sukro arep teh huntu beak 3 geus asup 8 hiji mah gitu makanya apa yang harus dibanggakan la mutakabbiran katanya pi hayati fa inna hayatuka pin nafsi tariqah karena Anda suatu saat akan sama semuanya 80 pun biang ditaros mah hoyong naon teu hoyong naon cenah ucu mah matos cenah bilih hoyong ieu aya tuangeun nuju viral viral gitu karena apa sudah enggak mau apa-apa Bu pasihan ieu hoyong nu raos ge alim kenapa karena sudah beda mulutnya sudah beda rasanya sudah beda puncaknya 90 tahun pada saat dia bangun tidur itu ternyata bingung mau melakukan apa sok ngobrol sareng nu 80 ka luhur Pak gugah bobo jeung rek bobo teh bingung sarua rek sare bingung udang sare bingung gitu asa teu pararuguh usah di sana naon margina Bu da teu ka mana atuh di dinya we makanya punten Bapak Ibu jangan merasa bahwa kita lebih karena suatu saat manusia akan sama semua lalu bagaimana hadis Nabi agar dunia ini milik kita. Nah ini. Jadi bagaimana Rasul mempresentasikannya seperti apa? Wah hijat lahud dunya. Hijat itu artinya apa? Digenggam dunia ini. Punten, kalau ibu bapak tidak ingin melihat dunia, jangan ibu menutup cukup 2 mata. Ibu bapak tutup begini. Dunia tidak akan terlihat. Tekudu kurilingan. Cenah hayang teu katingali dunia gampil. Ieu we kieu geus moal katingali ya. Karena dunia ini di kita genggam. Ustad emang kacekel dunia muhun saur Nabi hijat tadi kita tah. Terak begitu. Dunia ini kecil. Nah, seperti ini hijat lahud dunia. Maka bisa jadi beban enggak? Tidak. Saur Nabi, apa kuncinya? Man asbaha minkum. Nah, yang pertama apa dulu? Lihat dulu. Dia pagi harinya apa? Pagi harinya apa? Karena apa? Karena dunia itu kan startingnya di pagi Pak. Bangun tidur manusia itu akan menentukan satu hari itu. Karena satu, otak manusia itu dipengaruhi oleh waktu. Berbeda dengan emosi. Kalau emosi itu tidak dipengaruhi waktu. Ibu, bapak kadang-kadang bahagia tentatif. Tapi kalau otak mah contoh, bapak ibu jam genep nepikeun ka jam 8. Itu kondisi otak, itu namanya green state. Di mana ini lagi bagus-bagusnya. Maka dengan saur para ahli diajar mah jam genep nepikeun ka 8. Karena terjadi apa? Ini otak lagi hero.
Jadi naon wae di dia mah asup kana otak, Pak. Memori lagi kuat. Ini yang disebut dengan green. Artinya dia lagi hijau-hijaunya. Teng. Wayah kieu ngaos seger. Seger arah rasup wayah kieu mah naon wae, Pak. Aslina dahareun asup. Nya kata ngali cara rekas wayah kieu mah. Ningali ibu-ibu ge nya cara rekas gitu kan nya. Ke jam 12 Bu, beda Bu, sika kerupuk banjur. Karena pada green. Nah, begitu. Makanya di dunia hafalan itu yang saya pernah pelajari, itu ternyata mereka memporsir di usia di waktu itu. Itu hebatnya, Pak. Yang kedua nanti jam 9 sampai jam 12 itu terjadi yang disebut dengan yellow state, di mana kondisi otak itu ya yellow. Dia itu lagi slow, enggak terlalu ini. Awas Pak, jam 8 dugi jam 12 itu kondisi otaknya lagi teng gitu. Ya, jadi belajar dari jam 9 sampai jam 12 itu bisa saja itu Bu akan bermasalah ketika dia gurunya tidak bagus begitu. Jam 12 dugikeun ka jam 5, juga ka jam 3 itu disebut dengan red state. Jadi lagi merahnya. Sok tinggal Pak, jam sakitunya. Jam sakitu mah Bu, otak teh beda tuh. Kenapa? Karena jam 12 bikin ka jam 3. Sok tinggal pangaosan jam sakitu. Lalawora itu teh. Komo bulan puasa berapa? Pengajian jam 1. Kirang-kirang nama itu teh. Ustaz teh kudu pinter kumaha jelema ngarah teh bisa kalau dia itu ingin fokus. Kenapa? Karena lagi red, dia lagi merah. Lagi bruk tuh atau kondisi otaknya lagi perang. Luar biasa. Jam tilu dugikeun ka jam genep itu yang disebut dengan white state. White itu dia netral. Itu dia ini netral Pak. Jadi ibu bapak makanya ada maghrib mengaji kan. Nah maghrib mengaji itu di sana Pak. Itu jadi terjadi ledakannya di sana dan nanti jam 18 sampai jam 24 itu disebut black state. Di sini poet kondisi otak. Makanya maaf Pak, kalau pengajian jangan terlalu malam. Karena tidak akan masuk ke otak. Ini lagi black, jangan terlalu malam. Jadi dia maksimal jam berapa? Dia maksimal jam 10 udah harus selesai. Betul ini. Makanya lihat dah, anak-anak di pesantren itu jangan terlalu diporsir sampai jam 12. Karena sudah black stage itu Pak. Kondisi otak sudah tidak memungkinkan lagi. Kabayang ibu pengajian jam 11 cangger beuting gra. Nya jam 11 beuting cangger. Saya kemarin ngaji di daerah mana itu di kampung, tapi aduh eta buhalaladir alhamdulillah. Nepikeun ka poek-poek tinggal diterekan alhamdulillah jamaah dugin ka. Jam sabaraha? Pak Ustaz di dieu mah lamun ngaos jam 10 beres cenah. Asan enjing keneh gitu. Da di dieu mah cenah ngawitanna ke jam 11. Dugikeun ka kitu. Tapi kusim kuring teh diperhatoskeun emang lebet moal materina. Pokona mah kumaha sok ngadugikeun bae ngagaloler ge gitu. Ya karena sudah black itu kan. Dan kalau sudah black itu kan poek sakalagan punya. Dan nanti 24 jam 12 sampai jam 6 itu yang disebut dengan gray. Gray itu artinya apa? Abu-abu. Dan disinilah nanti ada kontinuitas manusia untuk meminta kepada Allah. Bapak Ibu, subuh itu apa? Nah, kenapa di subuh diterangkan? Satu, subuh mah mukakeun pantori. Makanya kalau ingin merubah nasib, rubahlah cara tidur, itu aja. Pak, kalau ingin merubah nasib, rubahlah cara tidur. Dan bangunlah lebih cepat daripada orang yang dia itu masih tidur. Itu pertama. Jadi, tubtahu abwabur rizqi. Subuh pagi dibukakeun pantori rizqi. Tinggal ku ibu ku bapak. Murangka jalmi anu sok tahajud jeung nutara beda. Beda katana. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan itu ada tibun nafs. Ada apa? Ada jiwa itu menjadi bagus. Kalau dia itu bangun. Karena apa? Karena setan itu dia mengencingi di tiga ikatan kan. Satu ikatan dia lepas kalau kita bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitu itu satu ikatan lepas. Satu ikatan lagi ibu bapak wudu kena air. Itu ikatan nanti inhalat uqdah. Dia akan lepas lagi. Nanti puncaknya di mana? Ketika kita sholat, maka inhalat uqdatun ukhra. Dia akan lepas kembali ikatan-ikatan yang ketiga. 3 ikatan inilah yang membuat manusia itu suka bermasalah. Makanya bangun di waktu orang tidur. Nuka 2, lamun aya jalmi sedekah subuh, ya. Kalau ada yang sedekah subuh, itu oleh Allah langsung Bu dikasihkan melalui malaikat. Nah, makanya Bapak Ibu biasakan sedekah subuh walaupun 1.000 rupiah nggak apa-apa. Nanti tunggu keajaiban dari Allah. The miracle. Itu kan sesuatu yang kita harapkan itu akan dibuka oleh Allah. Saya ibu bapak selalu mengajarkan kepada anak-anak bangun tidur sedekah dulu. Tong ageng-ageng ting 1.000 we klik begitu kan. Jangan terlalu besar, 1.000 diganti lagi. Minimal lamun teu gaduh hartos naon, sedekahna. Ibu naon? Senyum. Sok hudang sare teh tong jamedud nya. Keur meh hese duit jamedud. Gas eueuh geura jeung parem listrik nya asa ruksak subuh teh nya. Kemudian iya, udah bangun itu sarengeh we nyarengeh. Ya, payuneun caroge sarengeh. Sedekah.
salaki ge ngeunah kana hate teh ku salakina didoakeun mama cing loba duit sok seserian we unggal poe. Ya karena apa? Karena itu kan bagian dari sedekah kita. Nah ibu-ibu bapak-bapak inilah yang akan menjadi sentralitas kehidupan manusia. Yang ketiga subuh itu apa? Ibu bapak pagi itu apa? Ini yang disebut dengan apa? Puncak daripada ide dan kreativitas manusia muncul di waktu pagi. Makanya lihat orang-orang yang tidak pernah bangun pagi itu lihat aja Pak. Dia akan mumet otaknya. Dia akan berbeda menghadapi masalah. Makanya saya selalu memisilkan, lihatlah burung. Manuk mah tara kaberangan, sare hudangna. Naon sababna Bu? Karena burung itu lihat hidupnya hampang. Geleber kaditu kadi. Da manuk mah tara kasiangan gugah bobona. Jasa ngada isik. Justru nu boga manuk kerek harudang geura Pak. Nya. Karena burung itu begitu dan itu dibiasakan. Ibu nikmat sekali, bapak nikmat sekali. Makanya ini yang harus diprogramer. Ibu, bapak, saya bukan sedang mempromosikan. Saya bikin ini khusus. Ibu, bapak tinggal klik pakai kuris itu nanti satu hari satu subuh itu. Saya ingin membuat 5.000 orang 1.000 satu hari. Itu kalau ada 5.000 orang, kemudian 1.000 sehari, itu sudah ada 5 juta satu hari. Untuk apa Pak? Untuk pengembangan semua dakwah kita. Maaf Bapak Ibu, saya bikin kafe untuk anak-anak muda yang liar. Saya tampung anak-anak yang liar, yang dia itu main malam minggu. Saya tampung, kasih makan gratis Pak. Kasih makan gratis. Dia biarkan menikmati di kafe itu. Gratis itu Bu saya. Naon, barudak aleureun, nu tadina tara salat bisa salat. Anu tadina punten nyariosna kasar, ayeuna malah lemes. Kenapa? Saya tampung, dia makan di kafe yang saya bikin. Itu gratis. Saya minta dari mana? Dari jamaah. Cuman satu hari subuh, klik di sini 1.000, 2.000, 5.000 rupiah. Enggak besar Pak. Tapi kalau dikumpulkan dari orang-orang, hiji Bu, ibu bapak budak urang bakal soleh. Sabab keur nyolehkeun nu ieu. Ya sama begitu kan. Keur nyolehkeun nu ieu. Sampai ada ibunya yang datang kepada saya Pak. Ibunya datang, Pak Ustadz, alhamdulillah pun anak biasana mah cenah suntak-sentak ka abdi. Ayeuna mah alhamdulillah itu. Anak yang biasanya malam minggu ibu tinggal Pak, malam minggu tinggal. Lamun ibu keluar tol ngagimung didinya. Murang kali pemuda. Dan rata-rata mereka yang tidak mampu untuk beli makanan di kafe. Akhirnya mereka liar di jalan-jalan. Saya tampung, insya Allah. Saya targetnya anak-anak ini satu kali memberikan fasilitas 100 anak. Satu kali pertemuan. Dia mabuk di kafe itu. Wios kan we ngalagunya, gigitaran. Ngobrol, tapi dikasih materi-materi nanti dari ustad-ustad. 15 menit kasih materi. Waktu sholat, senasa rolat heula. Sampai ada ini anak-anak pemudi yang dia tadinya pakai rok, pakai buka kerudung, sekarang sudah pakai jilbab. Karena alhamdulillah ya bisa makan di kafe katanya. Kalau ke kafe itu gak punya uang katanya Pak Ustadz. Nah ini program yang saya rancang. Termasuk nanti anak-anak ini kalau mau dia itu belajar langsung dibelajarkan. Tah Ustadz mah kieu. Saya sebarkan ini ibu yang mungkin pernah pegang, bapak yang pegang, simpan di pintu, simpan di kaca, trek unggah subuh, cobian Pak, akan terjadi ledakan rezeki demi miracle. Aslinya 1.000, 2.000, 3.000, enggak besar, jangan besar. Subuh harus dimanfaatkan. Apa? Ya Allah, limpahkan rezeki bagi orang yang sedekah di waktu subuh. Dan ya Allah, cabut rezeki bagi orang yang dia pelit di waktu subuh. Itu kan hadisnya begitu. Karena sedekah subuh untuk mengatasi anak-anak yang insya Allah akan jadi jariah. Itu Bapak Ibu. Nah Ustadz sina jadi pengumuman sanes nerangkeun mata subuh manfaatkeun. Minimal Ustadz kita bisa sedekah naon seuri sakitu kan. Sok seserian we alhamdulillah. Nya. 2 Ibu. Pak yang kedua. Nih, apa yang harus dilakukan ketika itu kata Rasulullah agar dunia ini kita pegang. Satu adalah apa? Aminan pisir bihi. Yang pertama apabila kita bangun pagi lalu kemudian tenang, tentram, damai di rumah tangga. Udah itu. Itu dunia milik kita Pak. Nya. Coba ibu bapak geura udang sare jo rame. Da eta teh dunia teh asa leungit atuh. Di dieu wek. Wah, nu riweuh kitu nya. Udang sare teh paceprot itu di dieu. Budak can hudang jebret, ieu can mulu nu pabelit di mana. Komo rek piknik, ni rame eta rek piknik. Nya segera mandi atuh tinggal di besi anggotna ieu geura init. Kelah tuh mama tuh da tinggal di sana. Ieu naon anukna ku si bapa eta bapa ni gararese. Eta rek piknik coba Bu. Dina angkot teh ribut di geura rek piknik teh. Begitu asup ka kebon binatang, monyet teh marelong we kieu. Cek monyet teh ieu teh saha dek bahagia teh atuh cenah. Nya, mun bulamun bapak ibu rek piknik tong rudet. Naon sababna engke di tempat piknikna jadi rudet eta teh. Kudu
bahagia atuh, tinggali aminan pisirbi dimulai. Kenapa? Kayak kadang-kadang Bapak Ibu kondisi tubuh lagi tidak enak, tapi mun enjing-enjing, alhamdulillah ya Allah, saya berdoanya begini, alhamdulillah ya Allah saya sehat hari ini, alhamdulillah saya bahagia hari ini, alhamdulillah ya Allah rezeki saya berlimpah, uang saya berlimpah, gitu sok unggal enjing-enjing. Kenapa Bapak Ibu? Karena rezeki bukan dari kerja kita, rezeki dari ketenangan batin kita, dari ketenangan batin kita. Sok Ibu Bapak, enjing-enjing deh kita. Tah itu yang aminan pisirbi. Tenangkan dulu. Kenapa? Sabab Ibu Bapak lamun orang keluar di bumi nak tos ketika tawis tidak nyaman, itu rezeki ngahalang. Kok mau enjing-enjing mah? Bapak reka mana cenah? Duka cenah. Rek nuturkeun indung suku Atuh rek ka mana cing puguh? Cenah tong ditanya cenah kumaha Bapak we cenah. Asa teh pararuguh di imah teh gitu. Begitu ngaleos salakina teh. Cek pamajikan jung atusna. Bae tong balik deui gitu. Eta Pak begitu dipilarian ku Pak RT, Pak RT Bu ari Bapak ka mana? Duh asina da tadi nyairo sabade keluar. Mun ka mana keluar? Mangga pilarian ku Pak RT ka ditu cenah. Akan bingung atuh Pak, Ibu. Jangan bikin bingung. Orang yang mau jualan kalau keluar dari rumahnya itu bahagia. Itu jualannya bisa laku loh. Nah sababna da nu meuli mah kating nu meser mah nih personality branding, bukan barang yang dijual. Personality brandingnya bagus enggak? Begitu kan? Kalau personality brandingnya bagus, maka insya Allah kadang-kadang orang tidak teresep dahareun nu eta jadi meuli. Naon sababna? Pikarunyangeun nu dagangna. Nah itu personality branding dan itu dilakukan. Makanya saya selalu menerangkan, Bu, rek dakwah wae lamun di bumi rudet mau lepas Pak. Mau lepas. Di dia teh kudu ieu heula tuh kudu startingnya teh harus bagus dulu. Kenapa? Senyum, bahagia, suntangan, baru dakal teh karya, terima kasih ayah, eta teh plong. Kadang-kadang di jamaah teh Bu, di tepang jeung jamaah teh di bagja, energinya menyalur kemana-mana. Ibu bapak datang ke sini, rudet teh, naon margina, da usad ge plong hatena. Padahal ieu teh tos 2 dinten peurah ieu teh. Nah ngadak-ngadak aya soraan ayeuna. Sababna ninggal jamaah bahagia, saya juga bahagia, peurah leungit. Untung aya askuri lap neme subuh. Nya, askuri we unggal enjing-enjing sakieu tah usad mah. Unggal enjing sakieu. Kanggo asam lambung, kanggo peurah, kanggo batuk, kanggo sagala. Enjing-enjing tong tuangna naon heula. Tos eta insyaallah saya tiap pagi dan kelihatan. Buat apa? Karena itu menghancurkan bakteri dan amuba dalam rahim, dalam usus setiap hari ya. Sok eta Ibu. Jadi alhamdulillah ya. Sok usah didoakeun wari calannya cing sareep sadayana. Cing sareep sadayana. Mun teu sareep canak dewe ka bumi. Tapi insya Allah di sini ibu bapak akan banyak belajar dari kehidupan. Yang kedua adalah apa? Oh sok. Oh iya nu sedekah di Pak Haji Yusuf, sareng di pesantren holistik ada yang sedekahin tuh. Tinggal alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Haji. Setiap pengajian beliau kasih sedekah ya. Ini ada 5 dan ini 2 sambalawur. Tah eta sakitu. Kayak geda sumping deui ageng Bu. Nya. Sedekahkeun sumping di ageng sakitu we nang kudu pola hatena nang ulah kieu lamun sedekah motor bakal datang Avanza ulah gitu. Bisi ngadaguan Avanza wae abisna atos disodaqkeun motor saur usahana kaing Avanza lain kitu cara mikirna dilepas dulu begitu kan jangan diinget-inget dilepas dulu kalau sedekah itu kalau sudah diinget-inget itu biasanya tidak kembali Pak tapi kalau dilepas alhamdulillah seperti micen lamun micen nyage tos tuang gepuk tong dipikir-pikir tong diemut-emut keun wes leupas we ka ditu ngaguluyung tah eta teh biasana bakal sumping deui sop kaki sakitu we lah. Nah yang kedua adalah apa Bapak Ibu mu'afan fi jasadihi. Nah, yang kedua adalah apa? Mu'afan fi jasadihi. Kalau ibu bapak hari begitu bangun sudah kemudian jasadnya juga afiah, udah mau apa lagi? Ya, tuh tinggal di rumah sakit ngagalole raroyong kawas urang. Urang mah alhamdulillah kan dia. Ibu bapak tadi di rumah tangga alhamdulillah di buminya aman, tentram, damai kita mau pergi di sini. Lalu kemudian kita sehat, mu'afan fi jasadihi. Apa yang kita cari? Ini sudah diberikan oleh Allah. Dunia ini asal milik kita. Alhamdulillah di pasihan sehat mah. Oke, ibu bapak saya berdiri. Di sini ada perut. Nih, sumbernya di depan. Kalau ibu bapak ingin tahu sehat manusia itu lihat di perutnya. Kata Rasulullah, ma mala'a adamiyun wi ansarran min batnihi. Karena paling buruk manusia itu di perutnya, Pak. Tapi ibu jangan khawatir karena isi perut kita tidak tahu kan? Ibu tahu enggak isi perut kita? Di zaman kumaha? Kabayang punya lamun ku Allah ditembongkeun, sigana boro-boro batu urang ge lumpat. Tapi oleh Allah tidak. Jantung kita disembunyikan. Kemudian paru-paru kita disembunyikan, ginjal kita disembunyikan, semua di dalam disembunyikan. Untuk apa? Agar Anda memahami bahwa ternyata ada skenario yang kita tidak tahu. Walaupun dia ahli medis, angerwe, rahasia nama teu apal. Tapi ada 4. Ketika perut Anda itu sehat dan jasad Anda sehat, itu cirinya 4. 1, makan enak. Hiji eta, ya. Yang kedua, tidur tibra. Yang ketiga, BAB lancar. Yang keempat, tertawa lepas.
itu perutnya sehat. Lihat anak-anak, Bu. Lihat anak-anak. Anak-anak makannya enak ya. Kemudian lamun budak marek bobo di mana we? Rep. Murang kali mah BAB-na di mana we? Syumun, murang kali mah Bu nu hoyong micin, beres. Di mana we budak mah kadang-kadang di pemperan teh dibuka teh segala aya. Tapi dan anak-anak kalau sudah tertawa lepas, betul kan? Makanya kenapa anak-anak glowing, kulitnya bagus. Karena dia perutnya bagus. Perut bagus cirinya 4. Bapak jangan khawatir walaupun punya penyakit. Yang penting yang 4 ini masih ada. Berarti itu mau apan pijasadihi. 1, makan enak. Lamun bapak ibu nuang asin asa asin, ta sehat. Jadi lamun aya tuang asin asa gepuk bermasalah itu teh. Komo Bu tinggalin nuang tai kotok asa coklat, ieu jelema gering. Di mana aya ti kotok asa coklat atunya? Ini kan sehat kita. Saya diajarkan oleh guru saya ketika saya belajar di Thailand. Kata guru saya begini, Anda jangan melihat dulu ke sini, jangan. Jangan melihat lututnya, jangan melihat kakinya, jangan melihat dia punya jantungnya diring. Yang penting 4 ini ada, udah itu sehat buat kamu katanya. Begitu, itu guru saya Bu, dia ngajarin seperti itu. Dia kalau ada orang yang punya kanker apapun, tanpa disuntik, dia hanya bawa lebah, dia hanya bawa tawon, tawonnya disuntikan, tengat senang gitu. Itu kankernya hilang Pak, sampai begitu ajarannya. Yang penting Anda makan enak. Saya tidak pernah memaksa, yang penting Bu raos keneh tuang sakitu nya geus riweuh lamun geus teu sagala teu ngeunah. Sagala aya ge teu raos mah Pak. Ieu patuangan aya masalah. Alhamdulillah makan masih enak. Ibu rasa masih bagus kan? Korong kumaha rasana? Lan? Korong kumaha rasana? Alhamdulillah ibu mah apal asin tinggal. Sehat keneh Bu Haji sok gitulah nya asin keneh mah nya. Da punten dia bukan pernah merasakan bukan. Lain kos ngadang tos sanes kantos nuang korong sanes. Model tai ucing kumaha rasana? Tah hasem teh lain tos ngasaan, Pak. Karena itu kan ada data penelitian ilmiah kan. Kalau ieu hasem, ieu tai ceuli, tuh tinggal pahit tinggal. Eta teh lain diasaan tai ceuli teh. Tapi emang begitu penelitiannya. Kabayang Ibu lamun tai ceuli teu pahit, komo lamun amis, kan di dieu ararasup atuh sireum. Mata urang teh nyimpulkeun berarti bener pahit sakitu we atuh. Makan enak begitu. Dan maaf Bapak Ibu, jangan Anda halangi ketika Anda makan. Kata Rasul, 3 yang tidak boleh dihalangin. Kalau sudah mau, maka Anda jangan lawan karena Anda akan sakit. 1, kalau Anda lapar, jangan dilawan. Harus makan. Kalau Anda lawan, Anda sakit. Atuh udah si keneh tuang tapi lapar di dahar deui. Namun asal riweuh atuh cenah kumaha ngabadagankeun bae atuh Bu namun itu naon atuh da abdi teh unggal dinten senam atuh mah awak buleudkeun bae. Teu aya masalahnya. Da senam lain keur ngalangsingkeun, senam mah keur sehat. Mah Ibu, ke senam unggal dinten awak buleudkeun bae teruskeun we. Begitu. Saya dulu di pesantren itu ada maaf ya. Dia kiai itu dia ngajak santri-santrinya. Dia ngajak santri-santri. Begitu dia mau makan, begitu guru si kiai bilang begini, "Jang, punten cenah tuh. Tu mobil ustaz cenah kotor, pangelapkeun cenah ngarah teh kedeueuh deui." Eta aya santri jawab kieu, "Pak Ustaz cenah, dangke ge cenah hujan kotor deui." Budak eta ngajawab ka kiai geura. Cek kiai, "Heuh atuh hayu atuh. Bae atuh ari mung dilap mah cenah." Dangke ge kotor deui cenah lebar gitu. Akhirnya kiai itu dia kemudian masuk ke rumah makan. Dia masuk ke rumah makan. Santri teh araratohnya bro, bisi rek dahar. Akhirnya begitu masuk, santri bade ngeduk sangu, "Jang, tong dahar." Nah, engke ge lapar deui. Ngahulang eta pas santri, ngahulang santri. Aslina naon sababna? Dabonganna tadi di tanggelap mobil, engke ge kotor deui cenah. Ayeuna ge tong dahar, engke ge lapar deui. Bu santri nu eta tungtuna mah ngaleos cicing we kieu, langsung jonyum, "Hapunten Pak Kiai cenah." Nah, sing nyarita teh atuh, payuneun kiai mah ulah sagawaya ya, mantekna ge luhur. Nya, akhirnya begitu. Bu, ini hebatnya kiai ini ya. Begitu di sana tuh ada daging ayam, ada sop, ada apa. Si kiai teh nyanak tempe. Si santri dek nyokot daging ayam. Cek kiai teh ngeunah jeung tempe hungkul ge teh jadi. Teh jadi eta. Cek santri teh alah aing sing rek daging hayam teu ngeunah da. Cek kiai ngeunah jeung daging jeung tempe hungkul ge dugikeun ka temat Bu. Tuangna Pak jeung tempe jeung sambel. Da ieu barudak hayang nyidangi hayam ngahar ulang sadayana. Tah eta hebatna teh. Jadi pinter Bu jalmi kapungkur mah. Jadi yang kedua itu, yang pertama, yang kedua tidur. Ya 3 yang tidak boleh dilawan. Yang pertama adalah kalau ngantuk jangan dilawan. Tidur kan. Karena Anda akan sakit kalau melawan tidur. Ya, Ibu, Bapak tunduh, sok bobo. Mun keur pengajian tunduh, tong hayang melong ustad. Tinggal bismika we atuh langsung. Engkeun bae da ustad ge moal naon atuh. Kayak begitu ustad beres robana, Ibu tinggal Bapak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur kan enteng. Jadi pengajian teh pres. Kayak begitu ditanya ku salaki, "Mama hari bieu ustad nerangkeun naon duka sanada poek ustad lagi." Kan tinggal kitu, enggak jawab jujur karena tidak boleh. Yang ketiga libido. Kalau mau jangan dilawan. Kalau dilawan maka dia akan berontak, akan sakit.
3 yang tidak boleh dilawan dalam hidup Anda. 1, lapar. 2, ngantuk. 3, nafsu. Kalau Anda lawan, itu akan berontak kemana-mana. Ibu, nomor 2, sehat. Muapan, memberkati lu. Jadi bobok tibra. Alhamdulillahnya. Barobok tabrak nih. Batur mah hese sare, urang mah hese hudang. Alhamdulillah. Sing geuring mah da sering Bu anu sesah bobo mah sering, anu sarumping teh. Tapi kenapa? Karena emang kita bersyukur pada Allah. Itu sehat. Ketiga, BAB lancar. Lah lancar kene. Alhamdulillah. Teu kudu beja-beja. Kenapa, Bu? Karena ini sentral emosi. Lihatlah anak yang pemarah. Itu pasti BAB-nya 3 hari, 4 hari. Kadia Bu, punten. Pak, saya pernah bikin riset. Orang gila itu BAB-nya 2 minggu, 1 minggu. Itu baru BAB. Orang gila. Kenapa? Karena dia naik kaluhur. Bu. Lamun teu micen kaluhur si kotoranana. Itu bisa ke otak. Si energinya bisa ke otak. Makanya semakin mumet. Makanya harus lancar. BAB-nya harus lancar. Makanya orang tua dulu jarang gangguan jiwa kan. Dala lancar micena. So, micena gila lancar. Dan BAB yang paling bagus di bawah jam 5. Di bawah jam 7 pagi Pak. Itu paling bagus. Kenapa? Karena sedang mengeluarkan racun di usus. Mata kapungkur mah jam 4, setengah 5. Mari cina. Pandina galengan sawah. Ya, pun dina galengan pandingali. Manya dina galengan jam 7 ya cobian wayaki kan katingali. Mata kete lamun urang ka sawah teh geus ngajajar eta teh. Eta teh tatangga hungkul eta teh. Atanapi dina tunggul kan gitu. Nanti sehat gitu kan. Itu sehat. Dan ibu bapak lepas ini. Watabassam fahuwa shadaqatun. Itu sehat. Maaf, kalau ingin tahu usus orang tidak perlu diendoskopi. Tertawanya lepas enggak? Enggak perlu diendoskopi. Kalau masih tertawa itu di endoskopi juga ada pengaruh. Kenapa? Karena udah tahu bagus lambungnya. Begitu. Lepas Pak. Lamun aya pikaseurieun teh bu seurikeun. Entong kieu we entong lepas. Jadi di dia pikaseurieuna seurina di jalan. Manahan ame seuri tadi mah cenah lebar kitu. Nyeunah biasa di anu riweuh kumaha Bu? Aya pikaseurieun ayeuna keur isuk da isuk aya pangajian deui kitu. Isuk deui we isuk ngoboteng aya pikaseurieun aya moalnya. Lepas tertawa. Anak itu hebat Bu. Kalau ingin tertawa lepas. Dia makanya begitu dilempar dia tertawa. Kenapa? Ini mu'afan fi jasad. Mudah-mudahan. Kenapa saya ke sini Pak? Karena ini sentral kan? Ini sentral. Dan ninggal badak jeung henteu nakeun bae. Usah meuni cenah jadi kapayun. Nya atuh mah nya katukang. Teu ya anu nyarios kitu. Usah cenah jadi kapayun eta patuangan. Nya mah nya katukang atuh kan. tong ieu teh Bu. Ibu ge tong aya tong mulah lamun aya nu nyoba. Ibu meuni asa ibuleun ayeuna tong didenge. Jeung ibu tong aya kiloan unggal poe. Kabene geura di kilo geura. Alah si ayeuna 5 tilu isuk 5 genep kitu we terus saben. Stres atos tong di kilo kumaha engke we. Justru suami bahagia begitu istri ngabadagan. Tah eta bahagia. Tapi lamun ngaleutikan kan hariwang. Jadi santai Bu, makan, tidur. Ieu mah sehat sak gitulah. Sok milarian di naonnya? Ini dunya betul kan? Terakhir, indahu autu yaumihi. Yang ketiga, ibu bapak hari ini punya untuk makan. Maka Anda dunia seolah-olah milik kita. Dinten ayeuna aya kanggo tuang. Urang mah samingguan geus aya. Dina kulkas eta kan 2 mingguan ayanya. Apa yang kita cari coba? Karena saya punya jamaah, dia luar biasa. Diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Uangnya banyak, tapi dia tidak bisa makan nasi. Tidak bisa makan nasi. Kemarin masih bisa sesuai sendok Pak. Sekarang sama sekali tidak bisa. Saya sekarang pakai nutrisi Ustaz yang pakai selang. Karena sudah tidak bisa masuk nasi. Punten punya? Ieu teh jamaah simkuring gaduh restoranna 13. Seafood. Kalau Bapak ke Semarang, ada beberapa rokok seafood, itu warung seafood itu murah makan seafood, itu pemilik. Saya ketemu dengan beliau di Bogor. Lalu dia menyampaikan, "Pak Ustadz, penyakit saya ini. Sekarang diselang, makannya pakai nutrisi yang satu box seperti parab ucing teh gini." Ya. Jadi kedah di blender, engke lebetkeun kana selang. 13 restoran. Tah dunia teh asa teu aya saur anjeun. Abdi mah Ustaz, bade ameng ka mana ge naon da teu tiasa tua. Mun bade ka kebun binatang, ari monyet jeung kuda gerang nyararatu ari abdi teu. Nya cenah. Abdi mah cenah tinggal ka Pangandaran, cenah ka laut, ka Jogja. Ukur kieu we. Apa Ustaz yang bahagia apa? Saya uang banyak. 1 hari 60 juta saya penghasilan dari warung-warung itu. Tapi teu tiasa. Saya hari ini enggak bisa makan, Ustaz. Inilah Bapak Ibu. Hebat luar biasa. Pelajaran yang sangat luar biasa menurut saya. Urang alhamdulillah teu gaduh restoran punya. Wah, restoran kaliwat we haben. Tapi urang mah di mana we alhamdulillahnya. Sakapeung mah tinggal dina galengan ge nikmat tuang. Di mana we. Nah ini yang harus kita pahami ini. Jadi ibu bapak ingin dunia dipegang, hijat lahut dunia apa? Kurumusnya. Tentramkan di rumah. Sehatkan yang tadi jasad kita di 4 yang tadi. Dan hari ini ada makanan, gak perlu berpikir untuk besok. Karena besok belum tentu kita juga ada. Terakhir kata-kata Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan seperti ini. Kalau hari ini Anda tidak dapat dunia, biarkan.
karena besok masih ada. Tapi kalau hari ini Anda tidak dapat pahala akhirat, cepat lakukan. Karena besok Anda belum tentu ada. Itu cara berpikir Ali, hebat sekali. Sekali lagi Bu, bikin status ya. Ya, bikin status. Kata Ali bin Abi Thalib, hari ini kalau Bapak Ibu tidak dapat dunia, tenang. Karena ada hari esok. Besok cari lagi. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini tidak dapat pahala untuk akhirat, cepat lakukan. Karena besok belum tentu ada. Pi akhiratin mah tong diengkengke, pi dunyaeun mah keun wedang kege datang anu anyar. Dunia ini akan kita pegang dengan 3 ini. Saya yakin jamaah semuanya, alhamdulillah di rumah kita damai, kita tenang banyak, kita aman. Ibu sarehat tadi, Bapak nu opat teh masih kene tiasa, dan hari ini masih ada makanan sampai sore nanti. Ya, atau milarian dina. Nanti lebih dari itu Allah kasih. Ketika semakin tenang, Allah kasih rezeki yang berlimpah. Nah, ini saja ya. Hari ini alhamdulillah saya bahagia, saya merasa ya terharu lah. Jamaah tiasa kempel. Insyaallah kita pang di sanes waktos. Ku usah didoakeunnya sadayana. Sadayana didoakeun. Ibu sehat walafiat bapaknya, cing paranjang yiswa, husnul khotimah, cing arageng milik sadayana. Kayak terakhir, murang kalina cing soleh. Sakitu panginten, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.